Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pada malam hari ini tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan kajian atau majelis kita membaca kitab Ar-Raqa'i bertemakan terkait adab dan juga melembutkan hati kita sebagai seorang penuntut ilmu, di mana kita akan membaca kitab Ayyuhal Walad, buah karya dari Al-Imam Al-Mujaddid Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang dikenal dengan sebutan Al-Imam Al-Ghazali, di mana beliau merupakan ulama yang wafat pada tahun 505 Hijriyah. Baik, pada pertemuan pertama kita telah mengetahui terkait biografi ringkas penulis, yaitu biodata atau biografi dari Al-Imam Al-Ghazali. Dan insya Allah kita akan masuk malam hari ini membahas asal muasal atau sababu ta'lifi hadhihi risalah, sebab penulisan risalah Ayyuhal Walad ini. Nah, dan tentunya tak lupa selawat teriring salam terlimpah curah selalu kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita kelak dipertemukan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap pastinya agar kita bisa diterima oleh Rasulullah dan diperkenankan masuk ke dalam telaga hautnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, di sini kita akan membaca muqaddimah, di mana muqaddimah ini kita harus tahu bukanlah tulisan dari Al-Imam Al-Ghazali, karena nanti ada muqaddimah milik Al-Imam Al-Ghazali sendiri. Namun muqaddimah yang ini yang ada di hadapan kita ini merupakan muqaddimah dari salah seorang murid beliau, ya. Nah, jadi salah seorang murid beliau ingin menceritakan terlebih dahulu sebab ditulisnya risalah ini. Walaupun kita mengetahui pada pertemuan pertama sebelum mengkaji biografi Al-Imam Al-Ghazali bahwasanya kita membaca pengantar dari penerbit Darul Minhaj, dikatakan oleh penerbit kitab ini berisikan nasihat Al-Imam Al-Ghazali kepada muridnya, yang dimana nasihat Al-Imam Al-Ghazali di sini diminta latar belakangnya, ya. Pada hakikatnya nasihat beliau itu diminta oleh salah seorang muridnya. Nah, sini belum ada yang hadir. Baik, ada beberapa. Nah, kita baca di sini. Muqaddimah ini diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat yang sangat indah, dan ini merupakan suatu teladan bagi kita, di mana yang menulis muqaddimah ini dia meneladani Al-Qur'anul Karim, mencontoh Al-Qur'anul Karim
pada penulisannya. Di setiap surah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan tentunya juga meneladani sosok Nabi Muhammad SAW. Karena terlihat di masa hidup beliau, di masa Rasulullah SAW itu, ya, ketika mengirimkan surat yang ditulis oleh asisten Nabi, yaitu Zaid bin Thabit, tak lupa beliau selalu membuka risalah atau suratnya itu dengan lafal Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Agar apa? Agar tulisan itu menjadi berkah. Karena di sini kita harus mengetahui sebagai seorang muslim yang berakidah dengan akidah yang benar, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, huruf ba di sini dia memiliki makna. Ya, huruf ba di sini dia memiliki makna. Apa makna huruf ba di sini? Atau makna huruf ba pada lafal Bismillah? Dia memiliki makna, ya, isti'anah. Isti'anah yaitu meminta pertolongan, ya. Isti'anah. Berbeda tentunya dengan akidah sebelah yang sesat, yaitu akidah Mu'tazilah, di mana salah seorang ulama mereka dari kalangan Mu'tazilah berpendapat bahwasanya ba pada lafal bismillah itu bermakna musohabah, sebatas penyertaan saja. Padahal tidak. Maknanya adalah isti'anah. Dan ini yang harus diyakini oleh kita sebagai seorang muslim yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dan kalau ingin ditinjau tentunya dari sisi ilmu nahwu, maka kita bisa i'rab lafal bismillahirrahmanirrahim di sini. Ya, kita cukup fokus kepada apa? Huruf ba di sini. Nah, apa i'rabnya? Maka kita bisa i'rab dia adalah al-jar wal majrur. Ba adalah huruf jar dan ismi di sini dia sebagai isim yang dijarkan, disebutnya majrur. Dan ingat, susunan jar dan majrur, ya, dia selalu bermuta'alik. Dia selalu muta'alik. Yang jadi masalahnya di sini, jar majrur ini ada di awal. Kalau jar majrur di tengah mah dia bisa bermuta'alik kepada kata kerja sebelumnya. Tapi di sini dia terletak di awal. Maka kita i'rabnya seperti apa? Dia muta'alik dengan sesuatu yang dihapus. Ya, dia bermuta'alik dengan sesuatu yang dihapus sebelumnya. Inilah pendapat dari ulama-ulama Basrah dalam disiplin ilmu nahwu. Nah, maka takdirnya apa? Ya, takdirnya bisa u'allifu, ya, takdir kata kerja sebelum lafal bismillah ini bisa u'allifu, saya menulis, nah, atau ab abtadi'u. Nah, atau abtadi'u, saya memulai. Nah, ya. Tapi, nah, yang lebih bagus itu takdirnya ini dia diakhirkan. Takdirnya ini
diakhirkan. Ini yang lebih bagus, ya. Nah, nah, afwan. Kalau ulama Basroh dia berpendapat isim takdirnya yaitu apa? Ta'lifi. Nah, ta'lifi atau ibtidai, ya, atau ibtidai, ibtidai. Nah, orang Kufah lah, maksudnya ulama-ulama Kufah yang mentakdirkannya fi'il, baik secara khusus maupun umum, ya, gitu. Nah, tapi yang lebih bagus itu diakhirkan takdir dari kalimat ini. Jadi apa takdirnya? Bismillah u'allifu. Jadi begitu. Bismillahirrahmanirrahim u'allifu. Jadi mendahulukan penyebutan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Makanya nanti dikatakan apa? Takdirnya ini adalah muakhiron, diakhirkan. Muakhiron. Begitu. Kalau kita ingin meninjau dari sisi ilmu ilmu nahwu, ya. Kemudian berikutnya dikatakan wabihi nasta'inu, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kami meminta pertolongan. Setelah itu beliau memuji Allah Subhanahu wa taala layaknya mukaddimah kitab pada umumnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Nah, wal akibatu lil muttaqin. Ya, Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Wal akibatu lil muttaqin. Apa makna dari akibah di sini? Akibah itu bermakna kesudahan, ya. Sebagaimana kalau kita membuka Al-Qur'anul Karim, bisa dibuka, itu ada di surat Al-A'raf ayat 128. Ini diantaranya ada di surah Al-A'raf ayat 128. Qala Musa liqaumihi. Tatkala Nabi Musa berkata kepada kaumnya, Ista'inu billah, mintalah pertolongan kepada Allah, wasbiru, dan bersabarlah. Innal arda lillah, sesungguhnya bumi ini kepunyaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yurithuha, yang diwariskannya man yasha'u min ibadihi, kepada hamba yang Allah kehendaki. Wal akibatu lil muttaqin. Di ujung ayat ada kalimat al akibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi al akibatu lil muttaqin artinya kesudahan yang baik, ya, bagi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna takwa? Al-imtithalu awamirillah, yaitu menunaikan kewajiban perintah yang telah Allah perintahkan. Baik perintah yang ada dalam Al-Quran maupun perintahnya melalui sunnah Rasulullah SAW. Dan
wajtinabun nawahihi, menjauhi segala larangannya. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin. Ya. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi Muhammadin. Dan tentunya selawat teriring salam terlimpah curah selalu kepada nabinya. Siapa nabinya? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa alihi, dan keluarganya. Ya. Nah, ada yang menarik ya dari lafal alihi. Luar biasa. Ya. Nah, apa sih asal kata al? Ya, asal kata al. Nah, jadi asal kata al itu adalah ahlun. Ya, asal katanya adalah kata ahlun. Baik, sebentar. Saya coba di sini. Alihi. Nah, dia asal kata al itu dari kata ahlun. Nah, di mana kenapa bisa menjadi al? Nah, kan panjang tuh ada benderanya ya. Al. Kenapa bisa? Karena huruf H-nya ini diganti ya. Huruf H-nya ini ya diganti dengan hamzah. Lalu hamzahnya diganti dengan alif gitu. Jadi kalau kita hapus jadi seakan seperti ini nih. Al gitu. Jadi ada dua alif. Ketika ada dua alif maka bergabunglah ya. Bergabunglah jadi dibaca panjang alifnya. Al. Tidak dibaca pendek. Nah, perlu kita ketahui makna dari al ini diperuntukkan untuk orang-orang yang mulia. Ya, kenapa tidak menggunakan ahlun saja? Misalkan ala nabihi Muhammadin wa ahlihi wa sahbihi ajma'in. Kenapa tidak menggunakan ahli tapi malah menggunakan ali? Nah, karena ali di sini ya hanya diperuntukkan ya untuk orang-orang yang mulia dan orang-orang yang memiliki kedudukan ya. Sehingga tidak bisa dikatakan misalkan alul iskafi yaitu keluarga tukang sepatu. Nah, nggak boleh pakai al, tapi pakainya apa? Ahlu begitu. Ya, berbeda dengan kata ahlu. Nah, bisa ahlun di situ dia bisa digunakan untuk orang yang memiliki kedudukan atau mulia dan bisa juga dipergunakan, diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak memiliki kedudukan. Jadi ahlun itu sifatnya lebih umum. Kalau al ini khusus untuk orang-orang yang mulia atau yang memiliki kedudukan. Namun Ustadz, kenapa ya Fir'aun keluarganya itu dikatakan dengan sebutan alu Fir'auna? Ya, alu Fir'auna. Nah, di sini kita harus mengetahui tadi maknanya alu itu diperuntukkan untuk orang-orang yang mulia dan satu lagi yang memiliki kedudukan. Jadi keluarga Fir'aun itu merupakan orang-orang yang memiliki posisi atau kedudukan di sisi siapa? Di sisi kaumnya. Jadi pakainya alu. Nah, barakallahu fiik.
Itu diantara faedah atau ya, fawaid kebahasaan. I'lam di sini, i'lam. I'lam maknanya adalah ketahuilah, ya. Memiliki makna ta'allam, pelajarilah. Baik. Tapi di sini dia ingin memberikan apa? Informasi. Anna wahidan. Nah, menceritakan dirinya nih. Anna wahidan bahwasanya ada salah seorang minat thalabatil mutaqaddimin, dari para penuntut ilmu al-mutaqaddimin, yang terdahulu, al-mutaqaddimin yang awal-awal gitu, ya. Di mana seorang penuntut ilmu ini dia lazama khidmata syekh. Apa makna dari lazama? Ya, yaitu bermulazamah. Lazama itu bermulazamah. Nah, senantiasa juga bisa kita artikan seperti itu. Dan apa makna dari khidmata? Khidmah di sini maknanya adalah ihtiram atau hurmah, yaitu menghormati. Senantiasa khidmah, menghormati, memuliakan, dan bahkan melayani. Melayani siapa? Syekh Al-Imam Zainuddin, yaitu melayani gurunya yang bernama Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau. Ya. Dan juga seorang penuntut ilmu ini istaghala, ya, menyibukkan dirinya. Nah, istaghala, ya. Istaghala bi tahsili, menyibukkan dirinya untuk tahsil, ya. Nah, mencari ilmu, wa qiraatil ilmi, dan di antara upaya dan usahanya dalam mencari ilmu adalah membaca membaca ilmu, ya. Wa qiraatil ilmi alaih, membaca ilmu kepada gurunya. Jadi di sini pada mukadimah ini ingin mengabarkan kepada kita pentingnya sosok seorang guru. Ya. Seorang murid yang berhasil bukanlah mereka yang banyak membaca kitab tapi tidak pernah membaca kitab di hadapan gurunya. Nah, ini pentingnya apa? Posisi atau adanya seorang guru bagi si murid. Hatta sampai jamaah min daqaiqil ulum. Ya, saking hormatnya dan saking setianya si murid ini kepada gurunya, yaitu Al-Imam Al-Ghazali, gurunya, dari menyibukkan dirinya mencari ilmu, kemudian membaca kitab di hadapan Al-Imam Al-Ghazali, sampai si murid ini mengumpulkan di antara daqaiqil ulum, yaitu apa? Perintilan-perintilan ilmu, daqaiq, ya. Suatu sifat yang tafsil, rinci, perincian dari ilmu. Sehingga apa? Wastakmala fadailan nafsi. Luar biasa. Dan dia, si Thalib ini apa? Menyempurnakan, yaitu keutamaan-keutamaan jiwa. Nah, dan memang inilah hakikat tujuan seseorang itu belajar. Hakikat tujuan seseorang itu menuntut ilmu untuk memperbaiki jiwanya. Maka muncul di situ yang namanya al-adab, al-akhlak. Al-akhlak ini nanti ada dua, muraqabatullah dan juga khasyatullah. Dekat dirinya, jiwanya kepada Allah, dan tatkala sudah dekat dia pun apa? Merasa diawasi dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Summa innahu, kemudian innahu tafakkara yauman, kemudian sesungguhnya si orang tadi ini berpikir suatu hari fi hali nafsihi, ya, pada kondisi dirinya, dan terlintas khatara ala balihi, terlintas di benaknya, ya.
Kemudian dia mengucapkan apa? Faqala, dia berkata, inni qara'tu anwa'an minal ulum. Sesungguhnya aku telah membaca berbagai jenis ilmu, beraneka macam ilmu. Wasaraftu, dan aku pun telah menggunakan roy'ana umri, sesuatu yang bernilai dari umurku. Roy'ana umri. Ya, apa sesuatu yang bernilai dari umur? Waktu. Jadi di sini kita bisa terjemahkan si murid ini telah mempergunakan apa? Waktunya ala ta'allumiha wa jam'iha, untuk mempelajari berbagai macam disiplin ilmu dan mengumpulkan keseluruhan cabang disiplin ilmu sampai pada perkara daqiqnya, ya. Wal ana, dan sekarang beliau berpikir yang bagi sudah semestinya, ya, an a'lama, aku mengetahui, ayyu naw'iha. Nah, sudah semestinya dan sudah sepatutnya aku mengetahui dong tentunya, ayyu naw'iha, ya, ilmu apa, ya, ilmu apa. Naam, yanfa'uni ghadan, luar biasa. Ilmu apa yang kiranya bermanfaat untukku besok di kemudian hari. Nah, wa yu'nisuni, dan ilmu apa yang besok bisa menemaniku fi qabri, di kubur. Nah, karena memang ada ilmu-ilmu yang prioritas. Ya, ada ilmu-ilmu yang bukan prioritas. Bahkan ada ilmu yang boleh untuk tidak dipelajari. Boleh untuk tidak dipelajari, bukan nggak boleh. Boleh untuk tidak dipelajari. Kalau dipelajari lebih bagus lagi. Ya tentu ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Kita masih berbicara ilmu dalam bingkai ya ulumul Islam, ilmu-ilmu keislaman. Nah, ya. Baik. Wa ayyuha la yanfa'u hatta, dan ya, dia juga harus mengetahui ilmu mana yang kiranya la yanfa'u, tidak bermanfaat, hatta atrukahu, sehingga aku bisa meninggalkannya. Ya, tidak bermanfaat untuk kehidupannya di kemudian hari. Ya, bisa saja ilmu tersebut tidak bermanfaat atau tidak menemaninya di kuburnya nanti, maka dia bisa meninggalkan. Nah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, apa kata beliau? Allahumma inni, di mana Rasul mengajarkan suatu doa agar kita berlindung dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, min ilmin, dari ilmu la yanfa, yang tidak bermanfaat. Ini dia, Masya Allah. Jadi dari redaksi doa yang diajarkan oleh Rasulullah, kita dapati ada ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, kemudian apa? Ya, fastamarrat lahu hadhil fikratu. Al-fikratu ini dibaca domah, ya. Dia tentunya menjadi apa? Fa'il untuk istamarrat. Tandanya domah, tanda rofaknya, ya. Al-fikratu ini dia beri'rab rofa, tandanya domah, menjadi fa'il untuk istamarrat. Ya, jadi ya, pikiran dia tadi itu, ya, pikiran dia tadi itu agar dia bisa memilah mana ilmu yang bermanfaat untuknya di kemudian hari, ya, dan mana ilmu yang tentunya tidak bermanfaat atau tidak mau menemaninya ketika dia dikubur nanti. Terus, ya, menerus berada pada benaknya sampai terbesitlah suatu pertanyaan di dalam dirinya yang harus dia tanyakan kepada gurunya. Maka di sini kita baca, hatta kataba ila hadrati Syekh Hujjatul Islam Muhammad, ya, Al-Ghazali, sehingga dia pun menuliskan beberapa pertanyaan ila hadrati Syekh, kepada gurunya yang terhormat, yaitu Syekh Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu taala. Nah, ya, istiftaan. Istiftaan. Nah, menjadi maf'ul ajlih.
Karena apa? Meminta fatwa, wasa'ala anhu masaila. Dan beliau muridnya ini, murid Al-Imam Al-Ghazali ini yang tadi terlintas dalam pikirannya, ya dia bertanya. Dia bertanya beberapa masalah nantinya dari siapa? Dari gurunya yaitu Al-Imam Al-Ghazali. Akan dijawab secara tuntas langsung oleh gurunya Al-Imam Al-Ghazali. Ya. Wal tamasa. Dan tak lupa si murid ini apa? Meminta nasihatan minhu. Meminta nasihat wa du'aan dan doa dari siapa? Dari gurunya Al-Imam Al-Ghazali. Makanya di akhir itu, di akhir kitab Al-Imam Al-Ghazali memberikan doa ya, dan tentunya beliau pun mendoakan muridnya. Dan doanya akan kita jumpai di penghujung dari kitab yang akan kita baca tuntas ini insya Allah. Ya. Qala, di sini yang berkata adalah muridnya. Wa in kanat musannafatu syekh, sekalipun karya tulis syekh ya, yaitu Al-Imam Al-Ghazali seperti Ihya Ulumuddin, kita tahu kitab Ihya Ulumuddin ini adalah kitab yang berisikan tentang perkara-perkara raqaiq, perkara-perkara pelembut hati, berkenaan tentang adab, bagaimana membina ruhani dan jiwa agar semakin halus, agar yang nampak dari seseorang yang membaca Ihya Ulumuddin ini berakhlak mulia. Dia tahu ya, wa ghairihi, dan karya tulis selain Ihya ini tentunya apa? Tashtamilu, mencakup ala jawabi masaili, mencakup pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh si murid ini. Akan tetapi lakin maksudi, kata beliau, akan tetapi maksudku di sini apa? Ayyaktuba syekh. Ya. Dia menginginkan agar syekh menuliskan hajati, menuliskan apa? Kebutuhanku fi waroqatin, pada lembar-lembar khusus yang mana lembaran tersebut telah menjadi kitab berjudul Ayyuhal Walad ini yang di hadapan kita sekarang. Nah, hajati ini kita bisa i'rab nih. Pas banget kan kita belajar Tufawsobiyah tuh syarah Jurumiyah, baru lewat bab i'rab ya. Hajati di sini ya berkedudukan sebagai maf'ulun bihi, hajah. Wa alamatun nasbihi al-fathatul muqaddaratu ya. Alama qabla ya'il mutakallim. Mana amin zuhuriha, mana amin zuhuriha istighalul mahalli biharakatil munasibah. 6. Wa huwa mudhaf wal ya'u mudhafun ilaih. Baik. Takunu ma'i muddata hayati. Luar biasa. Jadi beliau ingin gurunya Al-Imam Al-Ghazali menuliskan khusus ya nasihat untuk si murid ini. Takunu ma'i, agar selalu ada bersamaku, muddata hayati. Ini luar biasa. Sepanjang hidupku. Wa a'malu bima, dan aku pun bisa beramal dengan apa yang ada di dalam lembaran-lembaran tersebut, muddata umri, sepanjang umurku ya, sampai nyawa ini ya diambil oleh pemiliknya, insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghendaki itu semua. Ini luar biasa. Barakallahu fikum. Ya, sebab penulisan dari kitab atau risalah Ayyuhal Walad ini. Ya, ini pentingnya keberadaan seorang guru. Ya, jadi guru fungsinya bukan hanya sebatas orang yang mentransfer ilmu, tapi juga adalah orang yang membina ruhani, membentuk karakter Rabbani yang ada di dalam diri dan jiwa murid-muridnya. Agar ilmu yang dia berikan itu sejalur, berbanding lurus dengan apa? Akhlak dan budi pekerti para murid yang luhur. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Nah, di sini luar biasa nih.
Wujudut ta'lifi, adanya ta'lif, karya tulis, la tughni anisyikh, ini luar biasa. Bukan berarti tidak butuh kepada guru. Nah, maka tadi kembali kepada pernyataan kami di awal, luar biasa kalau seseorang itu membaca di hadapan gurunya. Barakallahu fikum. Ya. Nah, di sini juga di kota kecil dikatakan apa? Min sa'adatil mar'i, di antara kebahagiaan seseorang itu apa? Wujudut tobibi al-hadzik, adanya seorang dokter yang apa? Al-hadzik, yang cerdas. Jadi fungsi seorang guru bukan hanya sebatas apa? Orang yang mentransfer ilmu, tapi juga dia berfungsi sebagai dokter yang membina apa? Jiwa dan ruhani setiap murid-muridnya. Baik, mungkin malam hari ini kita cukupkan. Insya Allah kita akan lanjut lagi di usbu'il qadim, insya Allah di pekan depan, pekan berikutnya. Kita masuk langsung pada tulisannya Al-Imam Al-Ghazali. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa na'udzubika Allahumma min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran lakum. Jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Bagi teman-teman yang belum sempat hadir pada malam hari ini, bisa nanti menyimak rekaman ini di YouTube. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan.